Halo teman-teman semua, kali ini saya, Anastasia Salina Yustifa, akan menjelaskan mengenai prosedur pendirian kelompok bermain. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih prosedur pendirian kelompok bermain, kita harus mengenal dulu nih, apa sih kelompok bermain itu? Dalam Juknis Kelompok Bermain tahun 2015, kelompok bermain diartikan sebagai salah satu bentuk satuan lembaga PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3-4 tahun. Kira-kira apa saja ya prosedurnya? Kita simak yuk! Nah, seperti ini nih teman-teman alur pendirian kelompok bermain yang tertera di dalam Juknis Kelompok Bermain tahun 2015. Nah, berikut infografis alur pendirian kelompok pemain yang sudah saya buat untuk memudahkan kita memahami proses-prosesnya. Nah, dalam mendirikan sesuatu tentu perlu adanya seorang pendiri. Nah, siapa saja sih yang dapat mendirikan sebuah lembaga kelompok bermain? Kelompok bermain dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten atau kota, dapat didirikan pula oleh pemerintah desa, dapat didirikan pula oleh orang perseorangan, yang mana orang perseorangan ini adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada kelompok orang. Nah, kelompok orang ini harus memiliki kesepakatan antara dua orang atau lebih. Nah, kelompok orang ini wajib mencantumkan kesepakatan secara tertulis atau memiliki akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan lembaga PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kelompok bermain dapat didirikan oleh sebuah badan hukum. Nah, badan hukum ini adalah badan hukum yang bersifat nirlaba, yang berbentuk yayasan, perkumpulan, ataupun badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Berbeda dengan pendiri di taman kanak-kanak yang hanya dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan juga badan hukum atau yayasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat pendirian kelompok bermain. Nah, persyaratan dalam pendirian kelompok bermain ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 mengenai pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, persyaratan pertama tentunya ada persyaratan administratif. Yang dibutuhkan dalam persyaratan administratif ini yang pertama ada fotokopi identitas pendiri. Yang kedua ada surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah. Kemudian ada susunan pengurus dan rincian tugas. Nah, selain terdapat persyaratan administratif, terdapat pula persyaratan teknis yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hasil penilaian kelayakan dan juga yang kedua ada dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan kelompok bermain paling lama 5 tahun. Nah, untuk hasil penilaian kelayakan itu diantaranya memiliki dokumen hak milik, sewa, ataupun pinjam untuk tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk kelompok bermain yang sah atas nama pendiri. Nah, yang kedua ini untuk badan hukum. Nah, badan hukum yang mendirikan KB itu harus melampirkan fotokopi akte notaris dan juga surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari Kementerian Bidang Hukum. Nah, yang ketiga, ada data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan kelompok bermain paling sedikit untuk 1 tahun lamanya. Nah, dalam dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB yang paling lama 5 tahun itu harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Berbeda dengan syarat pendirian TK, di mana syarat pendirian TK itu memiliki syarat-syarat yang lebih lengkap lagi dan syarat-syarat yang lebih banyak lagi. Salah satunya yang paling menonjol adanya rencana induk pengembangan TK yang isinya memuat visi dan misi, kurikulum, sasaran usia peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, pembiayaan, pengelolaan, peran serta masyarakat, dan juga rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun ke depan. Setelah menyiapkan persyaratannya, kita tentu perlu mengetahui bagaimana tata cara pendirian kelompok bermain itu sendiri. Langkah yang pertama,
Pendiri kelompok bermain harus mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan persyaratan pendidikan kelompok bermain yang tadi sudah dijelaskan. Langkah kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota akan menelaah permohonan pendirian kelompok bermain berdasarkan kelengkapan persyaratan permohonan dengan memperhatikan data mengenai penerimaan, lalu data mengenai perkiraan jarak kelompok bermain dengan lembaga PAUD terdekat, kemudian data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan kelompok bermain, kemudian ada ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota. Langkah ketiga, berdasarkan hasil telaah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian kelompok bermain atau memberikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas permohonan izin pendirian kelompok bermain. Kemudian, di langkah keempat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menerbitkan keputusan izin pendirian kelompok bermain paling lama 60 hari sejak permohonan diterima oleh Kepala Dinas. Nah, izin yang telah diberikan itu berlaku sampai adanya pencabutan izin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota jika kelompok bermain sudah tidak menyelenggarakan kegiatan atau sudah tidak layak untuk menyelenggarakan kegiatan. Begitulah prosedur pendirian kelompok bermain yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa cek langsung di Joknis kelompok bermain di tahun 2015. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.